Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria dengan NIM B30124030. Baik, di sini saya akan mereview sekaligus menyimpulkan hasil screenshot dari Bapak. Tulisan Akbaluddin Said berjudul Maryam di bawah pohon kurma. Jejak narasi lintas abad, mayoroti kisah Maria saat melahirkan di bawah pohon kurma sebagaimana tercatat dalam Al-Quran. Penulis menelusuri jejak narasi ini dari abad kedua hingga abad ke-7 dengan pendekatan antropologi agama. Yang pertama, akar narasi. Abad kedua Masehi, sumber awal ditemukan pada Proto-Evangelium of James, kurang lebih 150 Masehi, sebuah teks apokrif Kristen. Di sana Maria dan Yusuf mencari tempat melahirkan di padang gurun, dan ada versi yang menggambarkan Maria di bawah pohon yang memberi buah, simbol kesuburan Semitik. Kedua, transformasi. Abad ke-6 Masehi, narasi muncul lagi dalam Syriak, Infansi Gospel dan Gospel of Pseudo Matthew, kurang lebih 500-600 Masehi. Detailnya lebih dramatis, pohon kurma menunduk, buah jatuh, bahkan bayi Yesus berbicara sejak lahir. Tradisi Kristen Timur menekankan unsur mukjizat untuk meneguhkan keahlian Yesus. Yang ketiga, perjumpaan di Jazirah Arab melalui komunitas Kristen Suriah, Nestorian, dan Yahudi Kristen di Yaman, Najran, hingga Mekah. Kisah ini masuk ke Arab lewat jalur perdagangan dan interaksi sosial. Kisah non-kanonik beredar secara lisan, menjadi kultural memori di masyarakat Arab. 4. Reinterpretasi Quran. Narasi dalam Quran 610 sampai 632 Masehi berbeda orientasi. Yusuf tidak disebut, menekankan kelahiran tanpa ayah. Isa diposisikan sebagai nabi, bukan anak Allah. Maryam digambarkan sebagai sosok suci, bukan sekedar tokoh mukjizat. Dengan demikian, Quran menafsirkan ulang tradisi lama sesuai kosmologi Islam. Perspektif antropologi agama. Proses ini disebut sinkretisme, cerita lintas tradisi diserap, disaring, lalu dimaknai ulang. Unsur simbolik, pohon kurma, kesuburan bayi berbicara. Folklor Yahudi Kristen, kesucian perempuan, konsep Islam digabungkan dengan makna baru. Kesimpulan, kisah Maryam di bawah pohon kurma adalah hasil pertukaran naratif antar komunitas dan abad. Ia bukan sekadar cerita kelahiran, melainkan refleksi bagaimana mitos bergerak, menyesuaikan diri, dan diberi tafsir baru sesuai kebutuhan masyarakat. Dan di sini ada komentar dari postingan tersebut, yang mana menunjukkan adanya dialog kritis yang memperkaya topik. Yang pertama itu ada Franz Surya dan Demedelu membahas soal perbedaan perawi yang menyebut Maria sebagai saudara Harun dan Musa. Diskusi ini menyinggung persoalan silsilah dan potensi kesalahpahaman tafsir. Yang kedua itu ada Hernaren menekankan daya tarik kisah yang dibumbui unsur metafisik dan mukjizat. Ia menghubungkan dengan karya sastra populer Tonagasa dan Sabuk Intan yang penuh tokoh legendaris, menunjukkan bagaimana mitos bisa abad meskipun fiktif. Nah, ketiga, Aki Rental Motor Pekanbaru memberi komentar singkat agak sinis, menyinggung soal batas antara kepintaran sejati dan kebodohan, mungkin sebagai respon pada kerumitan diskusi. Yang keempat itu dan Agung Prabowo membandingkan kasus ini dengan transformasi kisah Sri Kandi dalam epos Mahabharata di Nusantara. Versi asli mengalami modifikasi agar sesuai budaya lokal. Agung menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekedar kontekan, melainkan tradisi relating, menceritakan ulang sesuai konteks dan kebutuhan zaman. Quran dipandang sebagai bentuk reinterpretasi dari narasi yang lebih tua, mirip proses modifikasi cerita wayang. Yang kelima ada Herdiana Taufik menambahkan bahwa perubahan dalam tradisi lisan kadang tidak disengaja, melainkan akibat risiko penyebaran dari mulut ke mulut yang memang bisa menggeser makna. Kesimpulan bisa ambil dari review tadi ini, yaitu tulisan ini berhasil menampilkan bagaimana sebuah kisah religius Maryam di bawah pohon kurma memiliki jejak panjang lintas komunitas, budaya, dan abad dengan kacamata antropologi agama. Narasi tersebut dipahami sebagai bagian dari proses sinkretisme
dan reinterpretasi dalam masyarakat. Sementara itu, komentar-komentar pembaca mempercayai diskusi dengan menyinggung persoalan silsilah dan daya tarik mujizat, perbandingan dengan mitologi lokal, Mahabharata, Sri Kandi, hingga refleksi tentang pergeseran makna dalam tradisi lisan. Diskusi ini menunjukkan bahwa kisah Maryam tidak hanya relevan dalam kegiatan agama, tapi juga dalam studi budaya, sastra, dan sejarah lintas tradisi. Baik, sekian dari hasil review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.